Denpasar atau Raja Pemecutan. Nah, karena dulu itu orang-orang Bali ini, kerajaan-kerajaan Bali ini sebelum Majapahit masuk itu banyak nyama-nyama Islam kita yang datang ke Bali itu keturunan-keturunan Bugis. Karena dulu keturunan Bugis itu kan orang-orang Jawara, orang-orang sakti. Dulu kan istilah bilang Jawara itu yang membantu kerajaan. Karena Bali ini sampai menyerang kerajaan Kelungkung ini sampai menguasai Belambangan, juga sampai ke Madura. Itu bantuan dari nyamuk Islam. Itu ekspansinya sampai ke Lombok, sampai ke Nusa Tenggara Timur. Beliau hanya menguasai seperti itu. Nah, di sini banyak namanya Islam yang keturunan Bugis. Tapi mereka itu masih sekarang menggunakan bahasa Bali. Seperti di daerah Bedugul, dia keturunan Jawa dibawa oleh kerajaan Karangasem. Itu nama-nama kita. Kami ini berada di daerah Singaraja. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Desa Pegayaman. Itu di atas kaki di Bukit Singaraja, daerah Git-Git. Mungkin Bapak Ibu besok lewat Bedugul, lewat Singaraja, Bapak Ibu melewati. Itu namanya Desa Pegayaman. Desa Pegayaman ini orang yang Muslim ini sudah berada di Bali sudah berabad-abad. Dia menggunakan nama itu sama dengan nama kami, orang-orang Bali. Ada namanya Putu, Gede, Wayan, Ketut. Nah, karena di Bali ini semenjak Majapahit Batu Belanda masuk, itu baru dibuat dengan nama-nama seperti itu. Kalau anak pertama itu namanya Wayan, Putu, Gede, Luh. Ya, anak kedua Kadek atau Made seperti saya anak kedua. Anak ketiga Komang atau Nyoman. Anak keempat Ketut, jangan diberi buhan N, nanti Kentut. Nah, kembali ke anak pertama, kembali ke anak kelima, itu kembali lagi ke Wayan, Putu, Gede. Nanti yang membedakan laki dan perempuan, misalnya contoh Wayan seperti saya Kadek Tirtana, tapi nama asli saya itu Tirtana, tapi nama depannya nama panggilnya Kadek. Berarti saya anak kedua. Yang membedakan laki dan perempuan itu ada imbuhan I di depan, imbuhan kata I dan Ni. Kalau I itu khusus anak laki-laki, kalau Ni itu khusus anak perempuan. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu memanggil saya pas lagi ngumpul sama teman-teman mungkin pas di objek wisata kan, beli kadek. Kalau di Bali manggil abang atau mas tuh beli. Kalau di mboknya itu kakak, mbok. Kalau di Jawa mbok itu kan ibu, kalau di Bali mbok itu kakak. Itu kalau ibu memek. Gitu ya. Kalau bapak atau bapu. Nah, itu manggil saya itu pasti banyak yang noleh kalau pas namanya yang sama kadek. Misalnya manggil beli kadek gitu kan, yang namanya kadek pasti noleh ke bapak ibu gitu manggilnya. Misalnya beli kadek Tirta, pasti saya jangan milih karena saya namanya Tirta gitu. Ya, Tirta itu artinya air. Ya. Ini kita sudah memasuki area Denpasar. Ya. Ini jalan poros yang dari Jawa, Bali langsung ke Gilimanuk, langsung ke Lombok. Itu. Nah, ini yang depan di perempatan ini, yang kanan itu juga yang menyambut kita, saudara-saudara kita yang muslim ini, daerah sini namanya Desa Wangaye. Ini saudara kita yang muslim, tapi mereka menggunakan sehari-hari menggunakan bahasa Bali. Itu. Oke, selama saya jelaskan, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ditanyakan? Tapi Pak, adat istiadat Bali yang kuat. Oke, saya jawab. Oke, adat istiadat Bali yang kuat itu dimana kita memiliki awik-awik Pak, itu undang-undang.
Awi-gawi ini di Praram atau Praram kita rapat. Setiap desa itu kita sebutkan desa Kalapatra. Tidak semua sama undang-undangnya. Contoh seperti desa A dengan desa B itu tidak sama undang-undangnya. Kalau kesalahan desa A dibawa ke desa B tidak bisa dibuat dari undang-undang adat itu. Beda ya. Oke, masing-masing desa mempunyai awi-gawi dari peparuman atau rapat antara antara warga. Jadi warga yang cuma kita sebut dengan tetua adat itu kelihan. Kelihan itu yang diutus oleh masyarakat. Kalau di pemerintah itu kepala desanya. Itu diutus oleh masyarakat, baru kelihannya itu cuma ketok palu aja. Yang memutuskan undang-undangnya itu masyarakat. Misalnya kita tidak boleh melakukan seperti misalnya berantem, misalnya antar warga, antar desa, itu kan akan ada dikenakan sanksi berupa uang atau sanksi sosial. Itu yang berat, Pak. Sanksi sosialnya yang berat kita. Ya, sanksi uangnya itu nggak seberapa, cuma beberapa kilo beras. Yang berat itu sanksi sosial. Kita bisa dikucilkan. Kenapa kami takut seperti itu? Yang kita membuat kita di sini semakin ikat dengan saudara-saudara kita Bali dan orang-orang Muslim dan orang Bali itu diikat. Orang Muslim pun, saudara Muslim pun sama. Dia jadi satu dengan satu desa adat, tapi dia KTP-nya itu dinas. Kita sama merangkul. Misalnya ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan peparuman atau rapat, saudara-saudara kita yang Muslim misalnya seperti di daerah Keponi, dia ada, kita jadi satu, gimana supaya tidak ada gesekan, supaya yang namanya juga keyakinan kita berbeda kan, supaya tidak ada gesekan. Jadi satu kesatuan gitu, seperti itu kita ambil supaya kuat gitu. Jadi biarpun masuk budaya lain tidak akan bisa tergerus, tidak bisa hilang karena sudah diikat oleh awi-gawi. Yang ya itulah saksi hukum sosialnya itu. Nah, contoh seperti salah satu desa namanya desa Penglipuran, ya, di mana desa ini adalah desa Age atau desa lama. Desanya ini mempunyai awi-gawi yang unik, di mana siapa yang mau berpoligami, ingin memiliki istri lagi, bukan istri, ingin memiliki pendamping hidup lagi, istri 2, istri 3 seperti itu kan, istri, dia akan diberikan tempat gratis dalam area desa. Nah, itu karena awi-gawinya mengikat. Desa lain tidak seperti itu. Ya kalau mau punya istri lagi silakan. Yang penting istri yang pertama mau nggak. Itu aja. Kalau di Bali jarang yang memiliki istri lebih dari satu. Cukup satu istri pendamping hidup, yang lainnya nggak tahu. Gitu ya. Nah, itu dikasih tempat, dibuatkan, tapi sanksi sosial tidak boleh sembahyang di pura. Tidak boleh sembahyang di masjid. Kan kita ada desa itu ada masjid agung kan, kita tidak boleh sembahyang di masjid dan dikucilkan, itu sanksinya. Nah, contoh seperti hari raya Nyepi, dibukan awi-gawi satu desa, setiap desa itu beda-beda dia. Dibukan awi-gawi, saya cerita saya sendiri, saya waktu SMA saya sedikit bandel, yang namanya anak muda kan. Nyepi itu kan kita tidak boleh keluar rumah selama 24 jam. Memang stay di rumah, tinggal di rumah. Yang boleh keliling itu adalah pecalang atau tetua adat atau kelihan. Pecalang itulah polisi adat yang dipilih oleh masyarakat seperti jawara-jawaranya kampung. Dipilih oleh masyarakat, itu yang keluar. Kita orang penduduk atau masyarakat biasa, kalau kita keluar kelihatan aja rambutnya itu langsung ditangkap. Besok kan pas sudah selesai hari Nyepinya, besok kita disidang di Balai Banjar. Balai Banjar itu seperti balai untuk musyawarah mufakat. Kalau di Bali tidak ada istilahnya RT RW. RT itu adalah gang atau tempek, RW itu adalah banjar. Nah, di Balai Banjar baru kita disidang. Nah, di mana di kampung saya itu kita memiliki pura, karena di kampung saya ini ada satu kerajaan namanya Kerajaan Perian. Kerajaan besar, satu kerajaan besar.
di mana banyak pura. Jadi kita berlima membersihkan pura. Nggih. Itu seperti hukum, Pak. Sama juga orang tua juga ikut, Pak. Paman saya. Ya kita keluar ingin main kan dekat rumah kan di kampung kan namanya sungai, sore-sore kan dilihat. Biarpun yang pecalangnya itu saudara, biarpun paman pecalangnya kena kalau udah salah ya salah gitu kan, dia memegang titah dari masyarakat seperti itu ya. Ya kita berlima kan ya, celana pendek atau celana panjang seperti itu. Ya. Itu di Bali yang tidak bisa kita hilangkan gitu. Karena kegotong royongan itu memang masih kental, masih kuat gitu. Masih kuat karena kita di sini tuh ada kegiatan agama atau kegiatan hajatan apapun yang datang itu kita tidak nyewa orang, Bapak Ibu. Yang datang itu saudara-saudara kami, saudara-saudara yang dari ibu bapak itu datang untuk gotong royong membuat sesajen. Karena di Bali ini kegiatan apapun itu pasti menggunakan sesajen. Seperti mungkin bapak kalau nggak salah di daerah apa namanya ya, di Seseh itu baru kemarin itu ada odalan itu ada hari suci bagi Syekh yang ada di Pantai Seseh. Itu kami orang-orang Bali dari Mengui itu berbondong-bondong sembahyang, padahal itu wali. Kita orang Bali itu sembahyang menggunakan sesajen. Mungkin seperti kejawen seperti itu, sesajen sembahyang di sana. Baru kemarin itu odalan di Syekh, saya lupa namanya saya yang di gini di Pantai Seseh itu baru kemarin. Ya itulah yang kami sering pasnya bro sering kopi kepada anak-anak cucu kami supaya kami ini tidak misalnya tidak hilang seperti itu. Nah ini seperti contoh upacara Bali bagaimana pedang. Kenapa pedang? Ya mak tidur. Ibunya langsung bangun. Ibunya langsung bangun. Yang tidur kan matanya, hatinya kan dengar. Oke. Karena bang pikiran kemana-mana kan. Kok jam segini baru pulang? Baru saya kasih ini kerjaan saya 2 hari. Lagi gini atau gini. Betul kan Pak? Ya kan? Daerah Bali itu Denpasar bagian timur. Sanur bosku. Masih di Denpasar tapi bagian timur, Bu. Nah, di sini tempatnya kalau kita honeymoon. Atau honeymoon bulan madu. Kalau bulan kalau bulan madu di sini lihat sunrise atau matahari terbit itu cantik. Ya. Dan di sini ada salah satu hotel tertinggi di Bali, karena Bapak Ibu mungkin baru masuk ke Bali, Bapak Ibu belum pernah melihat bangunan tinggi-tinggi. Beda sama yang di Malang. Kalau di Malang kan tinggi-tinggi kan hotelnya bisa sampai 5, 7 lantai. Kalau di Bali ini tidak ada hotelnya tinggi-tinggi kecuali Bali Beach yang ada di Sanur. Bali Beach, hotel Bali Beach itu hotel 1900 sekitar 70-an yang dibangun oleh waktu pemerintahan bukan 70-an, 60-an ya, Pemerintahan Soekarno. Ini Singaraja juga. Nggak mau, tapi Singaraja belum. Besok Ibu balik lewat Singaraja. Itu hotelnya ini hotel hampir 9 lantai hotel tingginya. Nah semenjak itu baru masyarakat Bali atau tetua adat Bali itu membuat awik-awik itu undang-undang. Tidak boleh membuat bangunan lebih tinggi dari pohon kelapa. Kenapa? Karena di Bali tempat ibadah ini, mohon maaf, ini namanya Rama. Patung Rama. Patung Rama ini ada kera-kera itu dia ke Alengka. Nanti saya ceritakan ya. Mana nih? Ini udah mau sampai. Mana hotelnya ini yang uniknya itu sering terjadi kebakaran. Hanya 2 kamar tidak terlalap api. Kamar lantai 9 sama lantai 5. Yang lantai 9 itu tempatnya
eh, apa namanya tuh Soekarno kamarnya, dan nanti 5 itu yang saya dapat informasi itu untuk yang selatan itu nggak kebakar Bu, 2 kamar itu aja. Sering terjadi kebakaran tapi nggak kebakar 2 itu aja sampai sekarang. Tapi sekarang sudah direnovasi, akan dibuatkan rumah sakit internasional, salah satu rumah sakit internasional yang ada di Indonesia, terbesar nantinya tempatnya. Oke Bapak Ibu, kita sudah sampai di mana nih? Dewata oleh-oleh ya. Dewata kita. Kita udah sampai bosku. Halo jamaah, monggo pipis-pipis. Acara kenceng kalau jajan-jajan barang kali ya. Kali acara pipis. Nanti makan siang di Klungkung saja. Monggo Kalau susu persiapan. yang langsung itu, tadi saya lupa mengambil testernya.